Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya di pelajaran biologi. Ini masih pertemuan lanjutan dari kalau kurikulum lama istilahnya bab ya, sekarang itu KD. Pada pertemuan yang dulu kita telah membicarakan tentang biologi sebagai sains, sebagai ilmu pengetahuan alam. Dulu kita sudah belajar tentang objeknya apa saja, sampai cabang-cabangnya, tingkat objek, manfaat. Kemudian kita juga sudah belajar tentang proses ilmiah. Sebagai sains itu ada prosesnya. Kita sudah belajar tentang metode ilmiah. Nanti kita akan pelajari tentang sikap ilmiah, kemudian tentang produk ilmiah, dan nanti ngulang lagi metodenya itu, metode ilmiah itu, cara kerja itu kita perinci lagi. Nah, baiklah, sebelum kita lanjutkan pelajaran supaya nyambung, saya akan mereview pekerjaan kalian yang sudah dikerjakan itu ya. Nah, ini adalah tugas 1. Soal nomor 1 itu saya kira banyak yang sudah paham. Apakah biologi itu ilmu yang mempelajari makhluk itu? Apanya? Susunan tubuhnya, anatomi. Apalagi bentuk tubuh, morfologi. Apalagi proses-proses dalam tubuh, fisiologi. Yang tidak lebih tidak kurang biologi ya itu aja. Ini banyak yang benar jawabnya. Kemudian yang kedua, kedudukan biologi. Nah, ini banyak yang masih kurang tepat ya. Biologi itu bagian dari sains. Bahasa Indonesianya ilmu pengetahuan alam. Nanti temannya itu seperti fisika, kimia. Kemudian soal nomor 3. Di soal nomor 1 ini nilainya 1, soal nomor 2 ini nilainya 1 pula, baru soal nomor ini nilainya 2, nanti nilainya 4, sehingga seluruhnya nilainya 10. Gitu ya. Kita disuruh memberi contoh karakter IPA, termasuk karakter biologi, ini pilihannya. Gitu ya. Ambil beberapa, nggak usah seluruhnya. Kalau disuruh 4 ya 4, disuruh 2 ya 2. Gitu. Karena disuruh 4 dulu, maka harus dicirikan 4. Jadi nanti nilainya 4 kalau betul semua. Jadi ini 1, ini 1, ini nilainya 4, berarti 6. Nanti yang terakhir ini nilainya 4, berarti 10. Oke. Apa ciri IPA? Punya objek. Baik objek material maupun objek formal. Dulu saya pakai contoh kelapa apa itu ya. Kalau biologi objeknya adalah makhluk hidup. Kemudian punya metode, punya cara. Caranya apa? Misalnya observasi. Nanti ada metode namanya metode ilmiah. Nanti di akhir bab ini akan saya bahas tentang rancangan meneliti. Di penelitian riset itu termasuk caranya sains. Apalagi sains itu sistematis, tersusun sistematis, nggak mureh-mureh. Misalnya kita mempelajari makhluk hidup gitu, hewan misalnya, nggak seluruh hewan nanti kita pelajari, karena nanti ada masuk namanya klasifikasi. Misalnya satu hewan mewakili mamalia, udah yang lain nggak usah diperiksa, satu tok saja gitu.
tumbuhan, satu tumbuhan mewakili monokotil, yang lain nggak usah diperiksa. Karena nanti sama, itu namanya sistematis. Ada urutannya. Kebenarannya universal. Jadi IPA itu benarnya umum. Berlaku kapan saja, di mana saja, untuk siapa saja. Tidak sama dengan IPS. Apa contohnya? Misalnya saya ambil contoh fisika, ya. Fisika, hukum gravitasi. Setiap benda di atas bumi akan jatuh. Nah, itu akan berlaku di seluruh dunia. Kamu coba dimanapun itu. Itu namanya umum. Segala waktu, siang, pagi, sore, benda ya, kalau di atas bumi jatuh ke bumi karena gravitasi. Kemudian kalau contoh biologi, misalnya kambing itu mamalia berkaki 4, punya susu, ya di mana-mana kambing ya seperti itu. Itu namanya umum, kapanpun, dimanapun. Nah, kalau IPS itu ada kebenaran yang tidak umum. Contohnya kalau pelajaran sosiologi itu ada tata kerama, yusik gitu ya. Orang kita kalau ngasihkan benda ke orang lain pakai tangan kanan, orang Eropa pakai tangan kiri. Tidak apa-apa bagi mereka ini. Ya. Kemudian objektif, nah, ini dulu sudah pernah ya dibahas, ini jawabannya. Tidak perlu saya perinci satu-satu karena ini hanya konfirmasi ulang. Oke, terus ini lagi manfaat biologi. Mempelajarinya di bidang kedokteran, farmasi, ini juga cukup jelas, nggak perlu saya ulang. Gitu. Oke, sekarang tugas kedua kita lihat. Tugas kedua itu adalah berisi, mohon maaf, cabang-cabang biologi seperti ini. Jadi yang merah itu adalah jawabannya. Jadi biokimia ditanya pengertiannya apa? Jawabannya ilmu yang mempelajari reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Di reaksi kimia di dalam tubuh biokimia. Kalau di luar tubuh bukan biokimia. Onkologi ilmu yang mempelajari tentang kanker. Ilmu yang mempelajari macam-macam penyakit itu adalah patologi. Demikian seterusnya, ini tinggal dicek di di modulnya ada, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya yang banyak kurang jelas itu nanti di yang ketiga ini. Ini tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga itu kamu ditanya tingkat objek dari suatu masalah, kemudian ilmunya. Kemarin waktu ini kita bahas waktu pengantar, saya katakan milih di bawahnya ini. Boleh keluar dari ini. Terus ilmunya ini haruslah cabang dari biologi. Kalau lebih dari satu, yang kedua boleh bukan cabang biologi. Yang penting ilmu ini bahas ini. Contoh misalnya banjir itu tingkat masalah di biologi itu ekosistem. Di banjir itu bukan masalah individu, bukan masalah sel, masalah ekosistem. Sungai itu ekosistem. Nah, ilmunya ekologi. Nah, inilah jawaban-jawabannya. Flu burung itu adalah penyakit. Kok sistem organ? Ya, karena yang diserang itu adalah sistem pernafasan. Sistem pernafasan itu sistem organ. Kebetulan penyebabnya virus, maka melibatkan ilmu tentang virus, virologi. Karena flu burung itu penyakit, maka patologi. Nanti kalau dia butuh obat apa, farmakologi. Boleh banyak, ini boleh. Gitu ya. HIV AIDS juga sistem organ. Apa yang sakit? Sistem pertahanan. Kebetulan disebabkan oleh virus, maka virologi. Jadi sama dengan flu burung. Pemanasan global. Nah ini. Cuaca yang panas itu ya, itu masalah. Nah itu bukan individu, bukan sel. Lebih besar dari ekosistem kalau itu. Kalau ekosistem kan sungai gitu. Kalau pemanasan global itu bisa se-Indonesia gitu.
bisa se-Jawa Timur, bisa siapa, maka paling rendah tingkatannya itu bioma. Nanti bisa-bisa seluruh bumi itu biosfer. Ilmunya ekologi. Kalau ditambahi boleh klimatologi, boleh apa. Katarak, nah ini adalah penyakit mata. Biasanya dioperasi. Karena mata itu organ. Gitu ya. Mata itu organ atau alat. Gitu. Ilmunya, susunan tubuh, anatomi, bisa nanti tambah penyakitnya patologi, bisa fisiologi, proses di mata. Gitu ya. Penebangan hutan, ekosistem. Kok nggak sama dengan pemanasan global? Lebih luas pemanasan global daripada hutan. Jadi hutan itu ekosistem. Ilmunya ekologi. Melonjaknya pertumbuhan penduduk, populasi, kumpulan manusia. Ya. Ilmunya ekologi. Terus ini bukan cabang biologi, demografi. Menentukan ayah dari seorang anak. Jadi ada seorang ibu melahirkan, nggak diakui sama laki-lakinya, maka itu ilmu bisa dicek itu pakai ilmu. Ini masalah untuk si anak, maka itu adalah individu. Ilmunya nanti genetika anak tersebut sama bapaknya, yang diduga bapaknya tes gen ya, tes DNA. Kemudian kelaparan, ini banyak orang yang kelaparan, maka populasi. Ini kamu sudah paham. Pencemaran tanah sama dengan banjir tadi, nggak saya ulang. Penyakit menurun, nah ini misalnya buta warna, hemofili, itu penyakit menurun. Itu individu, orang. Ilmunya dibahas di penyakit keturunan genetika. Ledakan jumlah tikus sama dengan melonjaknya manusia, nggak perlu saya ulang. Penyakit liver, nah liver itu hati, berarti sama dengan mata lagi. Apa? Organ. Tanah longsor, sama dengan banjir tadi. Di tanah longsor sama dengan banjir. Kanker, nah ini bisa banyak ini jawabannya. Kalau cuma kanker kok bisa sel. Kalau sudah ditunjukkan kanker hati, maka itu bisa organ. Kankernya sendiri itu sel jaringan. Ilmunya nanti bisa sitologi, patologi. Itu. Saya ambil aman patologi, pasti karena penyakit. Onkologi, gitu ilmu kanker ya. Punahnya harimau sama dengan banyaknya tikus tadi, cuma dibalik saja. Nah ini penyakit kulit. Kulit itu organ. Ilmunya tentang jamur, tentang penyakit. Memancing ikan, nah ini sama dengan banjir. Usah diulang. Tumpahan minyak sama dengan banjir. Demam berdarah, nah ini sama dengan HIV/AIDS tadi. Kemandulan individu, kemandulan wanita itu urusan individu. Ini ilmu susunan tubuh wanita tersebut atau fisiologi. Begitulah jawabannya untuk pekerjaan kalian itu yang benar seperti itu. Jadi kalau ini benar, nanti nilainya ini total itu 20 poinnya ya. 20 kali 5, 100 itu. Oke. Nah, sekarang karena tugas-tugasnya sudah saya bahas, saya kembali ke pokok masalah yang mau kita lanjutkan. Jadi, kita sudah belajar tentang biologi, objeknya, cabangnya, masalahnya yang kamu kerjakan tadi. Kemudian kemarin sudah bahas tentang metode ilmiah. Nah, sekarang kita masuk ke sikap ilmiah. Ya, nanti baru produk ilmiah. Nah, ini sikap ilmiah. Jadi ilmu itu ada caranya, namanya metode. Nanti pekerjaannya disebut prosesnya. Gitu. Kemudian orang yang melakukan itu dipersyarat sikap. Ini.
Seperti begini, pistol itu alat, menembak itu metode. Misalnya metode membunuh orang, menembak, alatnya pistol. Nah, orangnya diperlukan sikap berani, sikap apa begitu. Nah, jadi nanti ada metode ilmiah. Itu cara kerja ilmiah. Gitu. Nanti berarti ada alat-alat ilmiah. Gitu. Nah, sekarang sikapnya, orangnya. Nah, jadi inilah tuntutan orang untuk disebut ilmiawan. Jadi orang itu pinter tapi nggak masuk sini, maka bukan disebut ilmuwan atau ilmiawan. Jadi saya ulang, orang punya ilmu tapi nggak punya sikap ini, maka tidak berhak untuk disebut ilmuwan. Apa ilmuwan itu? Harus jujur, objektif. A ya dikatakan A, merah ya dikatakan merah, biru ya dikatakan biru, 5 ya 5. Jadi sesuai dengan fakta itu, dengan data itu namanya jujur, objektif. Apalagi peka, kritis. Jadi ilmuwan itu harus kritis, harus peka. Jadi kalau ada apa-apa itu matanya, telinganya, gitu ya, nyambung ke otak, dipikirkan, gitu. Itu namanya peka dan kritis. Kalau diam aja, ya nggak peka dan nggak kritis itu. Dan biasanya orang kalau berpikir itu pasti kritis. Kalau nggak berpikir, ya nggak kritis. Makanya sebenarnya nggak ada istilah berpikir kritis. Setiap berpikir ya pasti kritis. Contohnya, kamu menerima berita hoax di media massa. Kalau kamu berpikir, kamu akan kritis. Kamu akan begini, bener tak berita ini kan begitu ya. Rasanya kok nggak cocok ini. Ya, itu. Jadi berpikir kritis, peka, gunakan. Rasa ingin tahu. Jadi ilmuwan itu harus punya rasa ingin tahu. Banyak pertanyaan, kenapa ya kok demikian? Kenapa ya kok COVID-19 ini nggak selesai-selesai di Indonesia? Itu namanya rasa ingin tahu. Kemudian kita mengatakan, oh itu banyak orang begini, itu berarti kita kritis, nggak diam saja. Minat yang besar pada sains. Jadi kalau sudah ingin tahu, bukan diam tok, cari bacaan, cari informasi, itu namanya berminat. Kemudian apalagi berpikir logis. Logis itu apa? Masuk akal, makbul. Sama dengan nanti di sini rasional. Jadi di sini ditambahkan yang terbuka. Apa terbuka? Bisa menerima pendapat orang lain kalau memang benar. Gitu ya. Jadi misalnya begini, logis dulu, logis. Kalau nggak ada mendung sama sekali, terang benderang, kemudian kita mengatakan akan turun hujan, itu nggak logis sama sekali, nggak rasional. Kemudian kamu disalahkan, salah, nggak mendung kok hujan, ya kamu harus mau, itu namanya terbuka. Teliti. Jadi faktor-faktor itu dihitung semua, tekun, tidak putus asa, optimis. Jadi bukan ketakutan. COVID-19, oh nanti ada waktunya, ada obatnya. Hormat. Jadi kalau ada orang lain berpendapat dan lebih bagus, maka dia langsung memuji, menghormati, menerima, bukan menolak. Ini termasuk menghargai sama itu ya. Santun. Kalau menyalahkan orang lain, adu argumentasi, itu santun caranya, bukan mentak-mentak, bukan apa, jadi sopan melakukannya. Oke, itulah sikap-sikap ilmiah. Oke. Nah, sekarang kita sampai pada produk ilmiah.
hasil ilmu. Nah ini. Ilmu itu apa sih? Yang ditulis di buku-buku itu kan ilmu. Itu namanya produk. Buku ilmiah maksudnya ya, bukan novel. Apa isinya di sana? Fakta. Apalagi teori. Jadi kalau kamu membuka buku fisika, kimia, isinya ya ini di buku itu. Fakta, teori, hukum, prinsip, postulat. Itu ya. Apa sih contohnya prinsip? Contohnya prinsip, saya langsung sini kan nggak apa-apa. Setiap benda apabila dipanaskan memuai itu namanya prinsip. Itu. Yang saya dahulukan yang prinsip. Nanti kamu nggak usah belajar ini SMA itu belajar cukup fakta, teori, hukum, prinsip. Coba kita rinci satu-satu. Apa fakta itu? Keadaan boleh, peristiwa boleh, merupakan nyata, benar, dan terjadi. Dan itu bisa ditangkap panca indera. Itu fakta. Jadi keadaan memang ada, memang terjadi, kemudian bisa ditangkap dengan panca indera, itu fakta. Kalau nggak bisa ditangkap, ya nggak bisa, bukan fakta, bukan kenyataan nanti namanya. Jadi fakta itu cukup dengan panca indera, nggak usah alat ukur. Misalnya begini, kita melihat hari ini langit biru bersih, nggak ada mendung, itu fakta. Ditangkap dengan mata. Ya. Kemudian kamu berangkat sekolah, di jalan ada kecelakaan, betul-betul terjadi, kamu lihat itu fakta. Kemudian kamu pulang kepanasan, kamu bilang wah panas sekali, itu fakta. Nah, jadi benar-benar terjadi, bisa dilihat. Kalau nggak bisa dilihat Pak, dirasakan. Kalau nggak bisa dirasakan, didengar. Musik itu fakta, karena bisa didengar. Gitu ya. Ada gas beracun nggak kelihatan, didengar ya nggak bisa, tapi dicium bau kita, maka itu fakta juga. Gitu ya. Nah, fakta ini supaya gampang biasanya orang naik ke sini. Kalau bisa fakta itu dirubah jadi data. Makanya data itu apa? Keterangan fakta. Fakta yang bagaimana? Yang terukur. Tapi nanti nggak semua fakta itu bisa diukur. Itu nanti. Contoh, fakta yang bisa diukur. Misalnya dingin itu fakta. Panas itu fakta. Tapi kalau kita menggunakan termometer, min sekian derajat Fahrenheit itu data. 60 derajat Celcius panas itu data. Saya kasih contoh lain. Berat itu fakta. Ringan itu fakta kalau kita nggak bohong. Kemudian benda tadi ditimbang, satunya itu 1 ton, satunya itu 2 kintal. Nah, 1 ton 2 kintal itu data. Makanya data itu adalah fakta juga, tapi terukur. Nah, jadi kita nanti kalau di fakta itu mungkin bisa berbeda pendapat itu. Tapi kalau di data nggak bisa. Contoh misalnya begini. Kita pergi ke Eropa. Kemudian kita mengatakan, aduh dingin. Itu fakta. Nah, orang Eropa bilang, enggak dingin, panas itu. Jadi orang Eropa bilang panas, kita bilang dingin, padahal keadaannya satu. Itu fakta. Apakah benar dua-duanya? Benar. Memang kita ke Eropa merasakan dingin kok. Orang Eropa mengatakan panas. Ya benar, memang merasakan panas, sama-sama fakta. Terus supaya sama pendapat orang itu bagaimana? Ya diukur pakai termometer. Diukur, ketemu. Misalnya berapa? 15 derajat Celcius.
Sudah orang Eropa ya bilang 15 derajat, itu data namanya. Orang Indonesia mengatakan 15 derajat, ya data, sama itu. Terus pertanyaannya, kenapa tadi kok faktanya beda, satu merasa dingin, satu merasa panas. Nah, 15 derajat itu dirasakan orang Indonesia dingin karena apa? Orang Indonesia biasa hidup di sini yang cuacanya itu sekitar 30 derajat. Jadi masuk ke 15 dia merasa dingin. Sementara orang Eropa mengatakan 15 itu panas karena bulan yang lalu musim dingin itu 0. Maka ketika berubah jadi 15 dia mengatakan ini panas kan gitu. Itulah fakta. Jadi fakta itu nanti bisa walaupun satu bisa pendapat orang macam-macam. Nah, kalau pendapat orang itu nanti opini gitu nanti. Nah, oke. Nah, jadi data itu ada angkanya sekian kilo sekian kilo. Berikutnya tadi teori. Teori itu apa? Pendapat, tapi pendapatnya itu menurut penelitian. Jadi pendapat orang tapi menurut penelitian. Misalnya sampai sekarang di kimia sama fisika itu ada teori atom. Teori atom. Orang yang mengeluarkan teori itu melakukan penelitian, menemukan, kemudian berpendapat atas dasar itu. Makanya ada teori atom menurut Niels Bohr, teori atom menurut Newton, begitu nanti. Nah, gimana itu? Benar menurut penelitiannya. Bagaimana kalau teori itu nanti bertentangan? Ya harus diadu. Nanti akan ada teori yang paling benar. Nah, kalau teori yang paling benar dicek-cek berkali, diakui oleh siapapun, nanti naik dia menjadi hukum. Contoh, misalnya, waktu pertama kali menemukan rumus-rumus penurunan sifat, itu Pak Mendel ngajukan teori. Tetapi setelah dicek, kemudian nggak ada yang lawan dan benar berkali-kali, nggak ada yang nyaingi, maka jadi hukum. Maka disebut hukum Mendel. Di fisika ada hukum Archimedes, ada hukum Pascal. Gitu. Itu bukan teori lagi karena sudah nggak ada yang bantah. Kalau teori atom karena ada 2 pendapat, 3 pendapat, maka teori. Jadi kalau hukum nggak ada 2, pasti 1. Ya. Prinsip. Apa? Asas. Kebenarannya menjadi pokok dasar berpikir bertindak. Jadi ada asasnya. Ya contohnya kalau benda dipanasi itu memuai itu namanya prinsip, bukan hukum. Ya, jadi di prinsip ini tidak ditemukan oleh orang, memang dari Allah sana memang. Prinsip itu ya. Setiap orang habis makan pasti kenyang, itu prinsip. Nggak ada orang habis makan kemudian lapar. Gitu. Apa itu bukan hukum. Hukum itu ditemukan nanti. Kalau prinsip itu kausalitas sebab akibat gitu ya. Kalau begini jadi begitu, itu prinsip. Oke. Inilah apa ya produk-produk ilmu itu. Nanti opini nggak masuk sini karena opini bukan produk ilmiah. Nah, supaya kalian tak bingung saat kasih contoh ini. Supaya bisa membedakan antara opini, fakta, data. Pak kita lihat. Opini. Menurut saya Fatimah sangat cantik. Kurang hanya itu ya. Menurut saya Fatimah sangat cantik. Nah, itu menurut saya. Kalau menurut orang lain nggak cantik, ya nggak apa-apa, itulah namanya opini. Jadi opini itu pendapat orang. Bisa benar, bisa salah opini, makanya jangan ikuti opini, gitu ya. Opini itu ya. Itu. Kamu jangan takut opini itu, karena dia bukan kenyataan. Jadi dia belum tentu kenyataan, kamu jangan takut dengan opini yang umum di mana-mana gitu ya. Saya nggak pernah takut dengan opini itu, karena opini itu menurut orang.
sedangkan saya sendiri ada gitu. Nah, tapi walaupun begitu opini ini kadang-kadang ada yang menguntungkan ya. Misalnya ada A itu opininya bagus, kemudian nyalon jadi apa, menang dia karena opininya bagus. Nah orang banyak itu, terutama mohon maaf, orang banyak kemudian orang yang nggak bisa mikir dalam bahasa kasar bodoh, itu banyak termakan oleh opini. Contoh begini, opini itu. Ada orang tampil berpakaian religius, pakaiannya itu sangat islami. Bisa-bisa orang itu disebut ahli agama, padahal belum tentu. Belum tentu. Wong ada orang menyabung ayam, adu pitik, itu pakai sarung juga, pakai kopiah juga kok. Nah, itu korban opini nanti ya. Fakta, coba kita lihat. Rambut Fatimah panjang. Kalau memang panjang, saya mengatakan panjang, itu fakta, kenyataan. Beda dengan opini. Kalau opini ini masih bisa bertentangan. Kalau fakta nggak bisa. Kalau panjang ya semua orang akan mengatakan panjang. Data, lebih benar lagi. Apa? Rambut Fatimah panjangnya 1 meter. Udah. Jadi ini bedanya opini, fakta, dan data. Ya, kamu bisa kasih contoh macam-macam. Ya. Jadi kalau fakta itu kenyataan, saya ulang, opini itu pendapat orang. Kemudian kalau data itu fakta yang diangkatkan. Nah, yang nggak bisa dibantah itu data. Pasti setiap orang akan ketemu. Fakta masih sedikit bertentangan. Opini apalagi menurut orang masing-masing. Nah, begitulah produk-produk ilmu, saya ulang ya. Jadi produk ilmiah itu bisa fakta, bisa data, bisa teori, bisa hukum. Saya ambil contoh kalau di pelajaran biologi. Misalnya nanti kamu baca buku, di sana diterangkan virus berukuran kecil, itu fakta. Bukunya nulis begitu. Kemudian ditulis bawahnya lagi, ukuran virus 1, sekian mikron, itu data. Virus bisa menular lewat air liur atau droplet, itu teori. Gitu ya. Jadi begitu nanti. Ada juga yang mengatakan virus itu menular lewat udara, lah teori. Beda-beda kan? Gitu. Jadi teori itu bisa macam-macam. Nah, itu ditulis di buku. Jadi ilmu kan gitu. Jadi ilmu itu, karya ilmiah itu isinya fakta, data, teori, hukum gitu nanti. Oke? Nah, saya kira kalian akan paham. Nah, sekarang ini. Ya, nanti orang ilmiah itu punya aturan keselamatan kerja. Ini saya ambil beberapa saja contoh. Ini keselamatan kerja, ini tanda-tanda barang-barang di laboratorium. Ini di Indonesia ini masalah keselamatan kerja itu kita sangat prihatin. Ini harus dibiasakan di sekolah. Contoh yang gampang, bagaimana meyakinkan orang bahwa bersepeda itu yang aman pakai helm. Itu kita nggak tertib sama sekali. Padahal kalau angkanya ditampilkan berapa orang yang selamat, jatuh tapi kepalanya selamat gara-gara pakai helm. Dan berapa orang yang jatuh, gegar otak, bahkan meninggal gara-gara nggak pakai helm. Itu kalau angkanya ditampilkan tinggi. Dan di Indonesia yang begitu-begitu sangat diremehkan. Makanya kecelakaan kerja di Indonesia itu tinggi. Kalau kita nyupir itu pakai sabuk pengaman, sipil, dan macam-macam ya ini ya. Di mana-mana keselamatan kerja. Misalnya nyebrang harus di zebra cross. Karena kebetulan saya ada pengalaman ke luar negeri, jadi bisa membandingkan ya betapa di luar negeri itu tertib sekali. Nggak ada orang, nggak ada polisi, nggak ada siapa ya ditertibi. Misalnya di Singapura, di
di Jepang ya, saya pernah ke sana itu ya, itu nggak ada orang nyebrang nggak di zebra. Terus ada orang nyebrang, nggak ada orang nyebrang, kalau zebranya itu bunyi, ya mobilnya berhenti. Bukan begini mobilnya, oh walaupun bunyi alarmnya tapi nggak ada orang, tak jalan saja, itu nggak ada itu ya. Oke, mari kita lihat ini. Jadi kalau di lab ada bahan-bahan, kemudian di luarnya, di lemarinya, pada apanya ditempeli tanda begini. Apa? Berarti bahan itu mudah meledak. Jadi ini di lab kimia biasanya banyak. Mudah meledak, bahannya yang mudah meledak. Kemudian apabila ada bahan-bahan ditulis begini, maka bahan-bahan itu dapat membakar. Artinya kalau benda disatukan ke bahan itu, maka bendanya akan terbakar. Itu namanya pengoksidasi, pembakar. Kemudian kalau ada bahan-bahan di begini, maka bahan itu sangat mudah terbakar. Beda lah ya, sangat mudah terbakar dengan pembakar. Contoh, kertas dibanding besi. Maka bukan di sini letaknya, kertas itu mudah terbakar, bukan mudah membakar. Kemudian paham? Kemudian ini, kalau ada tanda seperti ini, maka bahan-bahan itu menimbulkan korosif. Jadi korosif itu merusak, menipiskan. Korosif itu. Jadi kulit kita akan tergerus, itu namanya korosif, penggerus. Gitu. Kemudian seperti ini, ada gambar ikan, keluar ada gambar ini. Berbahaya bagi kehidupan organisme di lingkungan. Jadi itu mematikan tumbuhan, mematikan ini, kalau dimasukkan. Yang terakhir, apabila benda itu dikasih gambar tengkorak manusia, ada silamnya begini, maka benda itu bersifat toksis, racun, artinya bisa membunuh. Ini sekedar contoh keselamatan kerja. Maka misalnya, kalau seperti ini mudah meledak, kita harus hati-hati, jangan dekat-dekat. Ini mudah membakar, maka jangan bawa bensin, bawa apa dekat situ. Sangat mudah terbakar, maka ini harus dijauhkan dari korek api kan begitu. Nah, demikian seterusnya ya. Oke. Nah, inilah alat-alat yang ada di lab sebagiannya. Nanti kalau pandeminya sudah ada, kemudian kamu sudah masuk, maka beberapa alat ini akan kita pakai. Sekedar contoh saja ya. Nah, ini karena ini campur ini ya, fisika, kimia, biologi masuk sini. Misalnya kalau di biologi begini, ini kelas ukur. Nanti begini, ini namanya Erlenmeyer. Erlenmeyer ini biasanya dipakai untuk fermentasi. Ini contoh saja. Kemudian ada ini kompor, ini lampu, ini isinya spiritus, ini namanya Bunsen. Nah, kemudian ini kertas pH. Nah, ini sekedar contoh saja. Hanya nanti di lab ya. Nanti kalau kita ketemu sambil praktek, itu biasanya sebelum praktek ditunjukkan satu persatu alatnya. Ini masuk juga alat-alatnya tadi. Nah, ini tadi sudah. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada bab akhir di KD1 ini. Ini berhubungan dengan metode ilmiah. Jadi IPA itu, penemu-penemu itu banyak melakukan percobaan. Jadi penemuan itu banyak lewat percobaan. Supaya nggak kacau, perhatikan ini. Percobaan itu bahasa latinnya eksperimen. Kemudian ini jangan sampai keliru dengan research. Ini dimisahkan dari riset. Apa? Kalau ini penelitian.
penelitian ini luas, kalau eksperimen itu sempit. Maksudnya, eksperimen itu bagian dari riset. Contoh, kalau kalian bingung. Misalnya nanti kalau sudah masuk, kemudian saya ajak praktikum di laboratorium di Gedung Putih sana. Apakah itu penelitian? Iya, pasti. Apakah itu eksperimen? Belum tentu. Contoh, praktek alga. Saya ajak melihat alga yang saya ambil dari lingkungan, dilihat dengan mikroskop sehingga kamu tahu bentuknya alga, warnanya alga. Nah, itu namanya penelitian dengan cara observasi. Saya ulang, kamu melihat alga pakai mikroskop sehingga kamu tahu gambarannya, bila perlu nanti difoto dan sebagainya, itu nanti kita lakukan itu nanti. Itu namanya meneliti dengan cara observasi. Nah, begitu. Kemudian ada anak kelas 3, praktek di lab, mencampur air liur, dicampur dengan makanan. Kemudian tabung 1 dikasih es. Tabung 2 air liur dan makanan dikasih air panas. Kepingin tahu gimana perbedaannya. Lah, itu penelitian dengan cara eksperimen. Dicoba. Apa? Dicoba dikasih es, dicoba dikasih air panas. Begitu ya. Nah, yang sering menemukan itu adalah riset yang bersifat eksperimen. Ini sering menemukan. Penemu-penemu itu ya. Nah, gitu. Jadi kita sekarang fokus ke sini. Ke percobaan. Nah, bagaimana orang melakukan eksperimen percobaan? Harus dulu membuat rancangan. Jadi sebelum melakukan percobaan, orang harus membuat rancangannya. Harus membuat rencananya. Disebut merancang percobaan. Dan ini mirip dengan metode ilmiah. Nah, ingat ini ya. Sudah dulu pertemuan 1. Ini adalah cara-cara ilmiah. Cara meneliti, cara berilmu. Nah, maka penelitian itu bagian dari seluruhnya ini. Di seluruhnya ini disebut meneliti. Meneliti itu bisa observasi, bisa macam-macam. Salah satunya bisa percobaan, eksperimen. Gitu ya. Ini salah ini, mohon maaf, bukan penelitian. Merencanakan percobaan, garis miring, eksperimen. Itu. Pak, bisa gantinya. Eksperimen. Nah, gini. Nah, jadi eksperimen itu bagian dari riset atau penelitian. Saya beri warna merah ini merencanakan, nanti kalau sudah rencananya itu sudah rapi, dilaksanakan. Gitu. Oke. Nah, sekarang inilah rancangan penelitian. Ini coba kalian ikuti seksama karena nanti ada tugas dari saya di akhir ini untuk membuat rancangan seperti ini. Dan nanti rancangannya itu akan kita gunakan di kelas 3. Gitu ya. Perhatikan rancangan penelitian. Pertama, judul. Kemudian ada dasar teori. Kemudian masalah. Nah ini, ketemulah kita masalah itu dengan metode ilmiah dulu. Kemudian ada tujuan. Ada hipotesa, ada alat dan bahan, ada variabel-variabel, ada langkah-langkah percobaan. Nah, begitu. Jadi ini beberapa sudah dibahas di metode ilmiah, misalnya masalah. Gitu. Oke, saya perinci satu persatu. Judul. Mohon maaf, ini belum selesai ya. Judul terus langkah-langkah
Berikutnya data-data hasil percobaan. Nanti ini selesai percobaan, bukan masuk rancangan. Mengolah data, membuat kesimpulan. Ini susunan lengkap. Nanti kalau rancangan itu hanya berhenti di langkah-langkah ini. Nanti kalau habis percobaan, nanti kita mendapatkan data, kemudian kita melakukan olah data, kita membuat kesimpulan. Jadi ini sesudah percobaan. Kemudian ini sebelum percobaan. Oke, saya beri satu-satu judul. Bagaimana membuat judul itu? Judul dari penelitian kita, dari percobaan kita. Harus jelas. Mencerminkan apa yang mau dicoba. Jadi nggak bisa ditafsirkan lain. Biasanya judul itu kalau eksperimen itu begini. Pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Oke, supaya jelas saya kasih contoh. Nah, ini misalnya. Pengaruh air cucian beras terhadap pertumbuhan berat badan sapi. Ini judul yang jelas. Kenapa? Dari judul ini dok, orang lain tahu. Misalnya ditanya, dalam penelitian itu nanti menggunakan apa? Pasti bisa jawab orang lain apa? Air cucian beras, apalagi anak sapi itu. Apa yang diteliti nanti? Gitu. Pengaruh pemberian air cucian beras itu diminumi ini dengan berat badannya sapi itu. Sapi nanti diapakan? Bisa dijawab itu. Karena berat badan pasti ditimbang, nah gitu. Karena ditimbang pasti butuh timbangan. Itu nanti hubungannya dengan apa? Alat dan bahan. Jadi dari judul saja itu sudah jelas. Kalau nggak jelas berarti judulnya masih salah. Jadi judul itu sudah mencerminkan kita apa yang diteliti, kita butuh apa, gitu ya. Berikutnya, dasar teori. Apa dasar teori itu? Pengetahuan, informasi. Jadi kalau kita mau meneliti itu kita harus punya informasi awal. Jadi pengetahuan awal. Nggak punya pengetahuan tiba-tiba meneliti. Dari mana informasi? Bisa dari mana-mana. Yang banyak dari buku, membaca. Jadi banyak membaca itu akhirnya orang meneliti. Oh saya membaca ini. Saya membaca demikian-demikian. Oh coba saya telitinya apa betul yang dikatakan di bacaan itulah begitu. Nah coba contohnya ya. Kali lagi. Nah ini. Misalnya ini. Menurut Profesor titik-titik siapa gitu. Dalam buku titik-titik pertumbuhan berat badan anak sapi dipengaruhi oleh suhu, rumput, kandang, dan sebagainya, dan sebagainya. Gitu. Itu dibaca di buku. Menurut Profesor, saya ulang, yang ditampilkan di buku ini bahwa berat anak sapi itu dipengaruhi oleh makanannya, suhunya, minumnya, keturunannya, asal-usulnya maksudnya lah begitu. Itu di buku gitu ya. Nah itu buat orang itu mau meneliti benar saya salah satunya tak teliti gitu. Contohnya kalau dia ngomong air minum gizi, saya tak teliti ini. Pengaruh air cucian beras. Loh kenapa kok saya meneliti ini? Ya karena saya melihat di desa-desa orang mencuci beras, itu airnya yang putih dibuang. Gimana kalau itu diminumkan ke sapi lah daripada dibuang. Penelitian itu begitu ya, dari sekitar. Karena itulah ilmuwan tadi dituntut punya sikap peka, kritis gitu ya. Jadi banyak itu yang meneliti dari sekitar-sekitar itu menemukan apa gitu ya. Oh di sekitar saya banyak batok kelapa, diteliti. Oh di sekitar saya banyak orang membuat kulit durian.
berangkat dari situ, dari sekitar itu. Ya. Oke, saya teruskan. Jadi itulah dasar teori ilmu-ilmu yang dipakai. Berikutnya masalah. Nah, ini masalah itu apa? Hal yang mau dicari. Nah, apalagi atau dipecahkan atau dijawab. Ini sudah kita bahas di metode ilmiah. Dirumuskan dalam kalimat tanya karena mau dijawab. Singkat, padat, dan jelas. Ngambilnya dari mana? Dari judul. Coba kita lihat. Lihat ya. Nah, judulnya kan pengaruh air cucian beras terhadap pertumbuhan berat badan sapi. Maka masalahnya, bagaimanakah pengaruh air cucian beras terhadap pertumbuhan berat badan sapi? Bagaimanakah? Jangan begini, apa ada pengaruhnya? Jangan. Bagaimana? Gitu. Kenapa kok bukan apa ada langsung bagaimana pengaruhnya? Karena ada ilmunya sebelumnya. Bahwa berat badan sapi menurut profesor ini sudah pernah diteliti pengaruh ini kan gitu. Jadi di sini bukan berpengaruh apa tidak, langsung pengaruhnya bagaimana gitu ya. Bagaimana pengaruh air cucian beras terhadap pertumbuhan berat badan sapi. Jadi masalah itu tinggal judul itu dibuat dalam kalimat tanya. Berikutnya saya supaya nggak pindah ke PowerPoint ini dilihat. Habis masalah tujuan. Ikut kemana tujuan ini? Ikut ke masalah. Kalau di sini pertanyaan, maka di sini keinginan. Bagaimana pengaruh di sini? Ingin mengetahui pengaruh. Jadi ini kalau sininya sudah betul, judulnya, maka masalahnya pasti betul. Kalau masalahnya pasti betul, tujuan pasti betul. Ingat, kalian yang kuliah nanti disuruh seperti ini, skripsi. Jadi ngajukan judul ke dosen gitu. Kalau judulnya oke, ke sini oke nanti. Itu biasanya yang lama begitu ya. Gitu. Jadi kalau judulnya benar, masalah ya tinggal berubah sedikit. Kalau masalahnya benar, tujuan ya tinggal berubah sedikit. Nah, kemudian berikutnya itu hipotesa. Kita kembali ke sini. Nah, setelah masalah adalah hipotesa. Oh, tujuan ya, tujuan tadi dibahas. Ini tujuan. Masalah, bagaimana pengaruh air cucian beras? Tujuan, mengetahui. Sudah dibahas tadi ya. Berikutnya hipotesa. Nah ini, hipotesa itu apa? Dugaan awal dari si peneliti. Dia kepingin tahu pengaruhnya air cucian. Dia boleh menduga. Saya duga begini, saya duga begitu, itu nggak apa-apa. Memang harus diduga. Supaya apa? Supaya penasaran dan mau bekerja. Jangan begini, saya duga nggak ada pengaruhnya, ya sudah, ya nggak usah neliti kan gitu ya. Jadi contohnya ini, bagaimana pengaruh air cucian beras bagi pertambahan berat badan anak sapi? Maka hipotesa dugaannya, air cucian beras mempercepat, ini dugaannya, penambahan berat badan sapi. Apa boleh yang lain? Boleh. Jadi misalnya kamu menduga tidak mempercepat ya boleh. Saya tandai dulu supaya gampang. Misalnya, Pak, saya menduga tidak mempercepat, saya menduga menghambat, boleh. Jadi ini boleh aja menduga. Coba ya, hipotesa dengan masalah kan berhubungan nih. Pengaruh air sapi, maka pengaruh air cucian beras. Maka di sini air cucian beras dengan merubah sedikit. Jadi ini selalu ke atas itu ya. Hipotesa itu melihat masalah. Masalah itu melihat tujuan. Tujuan melihat masalah, masalah melihat judul. Gitu. Oke, berikutnya alat dan bahan. Inilah yang dicerminkan dari judul tadi. Jadi kalau saya meneliti itu saya memerlukan apa itu alat. Berapa jumlahnya, ukurannya berapa, itu alat. Kemudian selain apa, itu selain alat itu ada bahan. Beda ya alat dengan bahan ya.
Kalau misalnya gelas itu alat, kalau air itu bahan. Kandang itu alat, kemudian kalau pakan sapi itu bahan. Jadi yang biasanya yang habis dipakai itu bahan. Gitu ya. Nah, alat dan bahan dijadikan satu sini apa? Macamnya harus jelas, jumlahnya juga, ukurannya harus jelas semua. Nggak boleh nggak jelas. Jadi misalnya kamu mau, saya keluar dari ini dulu, dari contoh tadi dari contoh neliti sapi. Misalnya begini, kamu mau punya hajat, kemudian mau nyewa peralatan terop, kursi dan sebagainya, misalnya begitu. Maka harus jelas itu. Lebarnya berapa, dari mana tahunya lebarnya? Ya kamu nanti datangkan tamu berapa, jumlah kursinya berapa kan begitu. Ya, itu. Jadi sebelumnya itu sudah direncanakan. Gitu ya. Jadi ini harus tahu sebelumnya, ditulis. Sehingga nanti mengadakannya sudah gampang. Oke. Nah, kalau sudah alat dan bahan, berarti rancangan itu tinggal sedikit apa? Nah, ini. Ini sebenarnya masuk pada apa ya, metode penelitiannya sudah. Tapi ini supaya gampang di SMA saya pecah. Saya pecah variabel sendiri. Maksudnya langkah-langkah. Jadi kalau kamu mau meneliti tadi ya, saya naik ke atas judul. Nah, mau meneliti berat badan sapi tadi. Pengaruh air cucian beras bagi pertambahan berat badan sapi. Selain alat-alatnya sudah jelas, kamu nanti mau berbuat apa? Sapi itu diapakan dan sebagainya. Itu dikunci, diketahui dari ini. Nanti percobaannya bagaimana? Ini jalannya percobaan. Pertama, kita harus mengenal variabel. Apa variabel itu? Faktor yang ada di dalam percobaan. Jadi kalau kita meneliti pengaruh air cucian beras pada berat badan sapi itu ada apa saja di sana. Ada air cucian, ada cucian beras, ada sapinya, ada rumputnya, ada kandangnya, ada suhunya. Itu namanya variabel. Faktor. Nanti variabel di percobaan itu ada 3. Variabel kontrol, variabel percobaan, variabel hasil. Variabel percobaan itu nama lainnya variabel eksperimen. Nama lainnya variabel perlakuan. Nama lainnya variabel bebas. Variabel hasil itu nama lainnya variabel respon. Variabel bergantung. Variabel bergantung, nama lain bergantung itu terikat. Bergantung kepada, terikat pada, nah gitu. Mari kita perinci satu persatu ya. Oke. Nah, variabel kontrol. Apa itu? Faktor yang harus dibuat sama dalam grup percobaan. Faktor yang harus dibuat sama. Oke, supaya jelas kita lihat contohnya. Nah, ini saya ke belakang sedikit. Tadi saya belum bahas contohnya alat dan bahan. Kandang sapi untuk 10 ekor sapi alatnya. Rumput bahannya. 10 ekor sapi bahan. Air cucian beras bahan. Timbangan raksasa alat. Nah, sekarang variabel-variabel. Variabel kontrol. Kalau kita mau meneliti air cucian beras, apa yang harus disamakan? Kandangnya. 10 ekor sapi ini harus ditempatkan di kandang yang sama, nggak boleh beda. Supaya nanti kita tahu pengaruhnya ini, bukan pengaruhnya kandang. Berikutnya rumputnya. 10 ekor sapi ini harus kita kasih rumput yang sama. Jenisnya, jumlahnya,
dan rumputnya, supaya nanti kita tahu bahwa sapinya itu berat tidaknya hanya dipengaruhi oleh air cucian beras, bukan dipengaruhi oleh kandang, bukan dipengaruhi oleh rumput. Gitu. Karena kandangnya sudah dibikin sama, rumputnya sudah dibikin sama. Kemudian apalagi suhu. Nggak boleh 10 sapi ini yang 5 dipelihara di Surabaya, yang 5 dipelihara di Bandung, di Bogor yang dingin. Kemudian apalagi yang dibikin sama, 10 ekor sapi ini haruslah semua sapi limusin misalnya. Kalau sapi Bali semua sapi Bali, nggak boleh yang satu limusin yang satu Bali, nanti memang beratnya nggak sama. Terus apa? Kalau semua sapinya itu betina semua. Kalau semua jantan semua, nggak boleh ada jantan ada betina. Karena jantan betina itu faktor juga. Nah itulah namanya variabel kontrol. Apa? Dijadikan sama, dikontrol. Berikutnya variabel manipulasi atau perlakuan atau eksperimen atau bebas. Ini variabel percobaan. Perlakuan itu percobaan yang memang dicoba. 5 sapi dicoba diminumi air biasa. 5 sapi dicoba diminumi air cucian beras. Nah inilah sebenarnya inti dari percobaan. Jadi ini inti percobaan itu. Makanya disebut percobaan artinya dicoba. Dicoba dengan air biasa. Yang lain dicoba dengan air cucian beras. Nah itu namanya variabel manipulasi, variabel percobaan atau perlakuan variabel eksperimen. Ini nama-nama. Kemudian nanti ada variabel hasil atau terikat atau tergantung atau respon. Apa? Beratnya sapi. Jadi berat badan sapi setelah percobaan selesai, misalnya percobaannya 2 tahun diminumi itu, kita timbang nanti mana yang lebih berat, apa yang air biasa, apa yang air cucian, nah, gitu. Itu namanya variabel hasil. Karena memang hasil percobaan. Kenapa disebut respon? Karena dia merespon. Merespon apa? Kalau dikasih air bagaimana? Kalau dikasih cucian beras bagaimana? Bergantung. Sama apa? Bergantung pada minumannya kan begitu. Bagaimana yang dikasih air? Oh demikian. Bagaimana dikasih air cucian? Oh demikian. Nah begitu itu namanya bergantung. Nama lainnya terikat. Terikat pada apa? Terikat pada perlakuan. Nah saya kira ini jelas ya. Saya ulang, variabel kontrol itu disamakan. Variabel perlakuan yang dicoba-coba, variabel hasil yang ingin dicari. Coba kita lihat. Dibuat sama kontrol. Dibuat berbeda itu percobaan atau eksperimen. Kemudian yang ingin dicari atau diamati itu variabel bergantung. Sekarang langkah-langkah percobaan. Apa? Pekerjaan kita. Kalau sudah tahu variabelnya, alatnya sudah tahu, bahannya sudah tersedia, alatnya sudah beli, sudah lengkap, go sudah percobaan. Apa? Supaya nanti kita jalannya itu runtut, ya harus ada langkah-langkah. Sudah ditulis duluan langkah-langkahnya. Misalnya coba ini. Ini dalam contoh judul tadi. Judulnya kan pengaruh air cucian beras terhadap berat badan sapi. Maka langkah percobaannya. 1. Membuat kandang sapi. Yang cukup memuat 10 ekor sapi. 2. Membeli 10 ekor sapi yang sama jenisnya, sama jenis kelaminnya, sama umurnya, gitu. Sesuai dengan variabel kontrol lagi. 3. Menimbang setiap ekor sapi. Kenapa kok ditimbang? Ya supaya nanti tahu berat awalnya berapa, nanti berat akhirnya berapa, selisihnya berapa. Gitu. 4. Memberi makan anak sapi dengan rumput yang sama. Dari 10 tadi dikasih rumput jenisnya sama, jumlahnya sama. Gitu. Supaya nanti bukan efek rumput. Nah baru yang saya hitam ini, 5 dan 6.
Yang 5 ekor sapi diberi minum air biasa setiap hari, yang 5 dicoba dikasih air cucian beras. Nah, ini dijalani selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, ditimbang setiap ekor anak sapi tersebut. Ditimbang semua. Nah, kemudian kita dapat data. Data itu nanti diolah, dimasukkan ke tabel, misalnya tabelnya seperti ini. Perlakuan kelompok minum air biasa diperlakukan dengan minum air biasa. Kelompok berikutnya diperlakukan dicoba minum air cucian beras. Berat awal sapi 1, sapi 2, sapi 3, sapi 4, sapi 5, makan sapinya 10 tadi ya. 5 dengan air biasa, 5 dengan cucian beras. Ini berat 2 tahun yang lalu, ini berat setelah percobaan. Nanti dari sini angka-angka itu diolah. Itu bukan rancangan, sudah selesai percobaan. Jadi rancangan percobaan itu selesai sampai di sini. Selesai sampai di tabel data. Selanjutnya nanti ya, data ini sudah habis percobaan, nggak masuk rancangan nanti. Terus mengolah data itu sudah nanti, urusan nanti itu. Mengolah data itu apa? Mengelompokkan, memasukkan dalam tabel, membuat grafik, mencari tertinggi, terendah, terberat, terapa, mencari rata-rata, itu statistik gitu ya. Itu namanya rancangan olah data. Baru nanti dari sini terakhir dibuatlah kesimpulan. Begitu. Apa tugas kalian? Tugas kalian membuat ini, saya tentukan judulnya. Nanti silakan diunduh di Word-nya ya. Nanti ini plug. Nah, begini. Apa judulnya? Pengaruh cahaya matahari ini maksudnya terhadap pertumbuhan batang kacang hijau. Supaya nggak salah, ini saya tambahi. Judulnya pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan batang kacang hijau. Jadi percobaannya seperti itu, nanam kacang hijau. Kenapa kok nggak pakai dasar teori? Kok langsung masalah? Ya dasar teori nanti di buku. Jadi kamu langsung membuat ini. Kalau judulnya begini, masalahnya apa? Tadi diingat-ingat ya. Masalah itu pakai kalimat tanya. Ini ya. Oke. Terus tujuan merubah dari masalah itu. Jadi ini kamu rubah dari kalimat tanya, taruh di sini. Kemudian ini taruh di sini, ditulis ingin mengetahui pengaruh itu. Hipotesa, kamu perkirakan pengaruhnya cahaya itu terhadap pertumbuhan bagaimana? Alat-alatnya, nah ini. Kalau kita mau meneliti butuh apa saja untuk nanam kacang hijau ini. Ingat itu pengaruh cahaya matahari ya. Butuh apa saja, bahannya apa, alatnya apa. Tulis ini ya. Berikutnya variabel. Variabel eksperimen. Nanti yang dicobakan apa? Ini kan mata cahaya kan gitu ya. Satu kelompok dikasih apa, satu kelompok dikasih apa gitu, supaya kita tahu pengaruhnya cahaya. Berikutnya variabel kontrol. Karena yang diteliti itu cahaya, maka faktor yang lain yang disamakan apa saja. Selain cahaya itu harus disamakan kan, tulis ini. Kemudian variabel respon. Nah ini kan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan batang kacang hijau. Kalau tadi pertumbuhan berat badan itu ditimbang, kalau ini diapakan? Apa kan gitu ya, itu ditaruh di variabel hasil. Langkah-langkah, apa langkah-langkahnya? Ya langkah-langkahnya ini tadi ya, misalnya kamu
kacang hijaunya itu diapakan, apa mencari apa dulu, merendam, menanam, apa itu langkah-langkah. Terus buatkan tabel. Tabel sama seperti ini tadi, apa? Tabelnya kosong dulu. Sudah sampai di situ tok ya. Nah, sampai di situ nanti percobaannya. Paham ya kira-kira ya? Nah, begitu. Jadi ini nanti saya kasih waktu setelah pertemuan ini maksimal 2 hari sudah dikumpulkan. Ingat, saya selalu mengingatkan ini karena saya ngoreksi punya anak kelas 3, punya anak kelas 2 itu. Itu kalau disuruh file Word ya Word ya. Ada yang nyetorkan ini, atau ini tetap nanti dikirim di Google Classroom itu ya. Nah, nanti saya koreksi, saya kembalikan, kamu langsung tahu baca di Google Classroom itu nilainya apa skalanya itu ya. Ada siswa yang sudah kelas 3 itu masih ada yang PDF, ada yang picture, gambar. Saya ngoreksinya sulit. Kalau misalnya ini kamu buat kan nanti misalnya kamu salah gitu ya. Saya tandai begini merah, salah kan gitu. Itu nanti. Kalau PDF nggak bisa. Ada PDF coba saya rubah jadi buat ternyata kocar kacir itu. Mungkin ngetiknya dia kan. Jadi tertib aja kan ini contohnya buat sudah ya ini tinggal apa kamu isi ini tinggal lanjutkan diisi ini di-download diisi ini di-upload lagi sudah selesai gitu ya. Itu apa pengalaman koreksi yang punya kakak kelas kamu itu ya. Nah, sebelum saya akhiri, ingat ini sudah apa ya? Sudah bab 1 ini sudah habis. Itu berarti nanti mengumpulkan tugas pertemuan yang datang itu ulangan sudah. Jadi setiap habis bab itu ulangan, nggak perlu diberitahu lagi. Bahannya ya ini ulangannya. Itu supaya sebelum apa sebelum saya akhiri biasa ini untuk masak otak. Nah, coba ini ya. Ini kan ada gambar. Ini nanti orang itu bisa berpendapat gambar apa ini cara pandang. Kalau ada orang memandang yang hitam, itu nanti akan jawab. Kalau memandang yang putih juga akan jawab. Jawabannya akan beda kan. Jadi kalau memandang yang hitam, maka gambar apa ini? Gambar 2 orang berhadapan-hadapan hidungnya ini hidungnya. Tapi kalau orang nggak melihat hitamnya, fokus ke putih, maka ini jadi gambar piala gitu. Nah, ini sekedar apa contoh ya. Saya kira pertemuan kita hari ini cukup. Mohon maaf ini karena kita masih kurang komunikatif ya seperti ini. Saya kepingin langsung bisa komunikasi, tapi saya tahu kalau saya Zoom atau Google Meet itu memakan kuota yang sangat banyak. Karena itulah tidak ada bosan-bosannya, mari kita selalu berdoa supaya COVID ini cepat selesai dan kita bisa bertemu karena pertemuan langsung itu akan jauh lebih baik belajarnya ya karena interaksinya ada, tanya jawabnya bagus kan gitu. Nah, tadi yang penting jaga kesehatan supaya kamu tetap sehat dan kita sama-sama berdoa supaya ini cepat hilang pandemi ini sehingga kita dapat bertemu. Oke. Nah, mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat, kalian bisa menyerap ilmu dan tugas ini diselesaikan ya. Jangan ditunda-tunda, nanti kalau banyak tugas jadi repot gitu. Ya. Sampai di sini mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang bagus terutama teknis ya. Sama
Jadi tidak direncanakan dulu itu kalau mau ngajar model seperti ini, jadi ada mungkin yang kurang pas, kalian juga begitu. Saya minta kalian juga harus sabar, karena bukan kehendak saya, juga bukan kehendak kalian. Keadaan seperti ini nih ya, jadi nggak usah mengeluh gitu. Kalau kebetulan nggak bisa, ya nggak jadi masalah, entah itu nggak punya kuota, entah apa gitu. Memang keadaannya seperti itu. Mudah-mudahan kita diberi sehat sama Allah. Jangan lupa taat ibadah supaya kita selamat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.